lapangan 1 kali lagi. Weh, bukan main. Biar sudah tua, tenaganya masih pol ya. Oh, semangatnya tinggi Pak Atmo. Anak-anak muda juga bisa kalah. Den. Ya. Mobilnya Pak Broto kemana sih? Saya kok enggak lihat. Apa sudah dijual apa ya? Ah, nggak mungkin. Kalau dijual kan Bapak pasti cerita sama saya. Tadi Bapak enggak cerita apa-apa. Cerita apa? Lah ya soal mobil itu. Tadi malam pulangnya naik becak tuh. Ah, nggak cerita apa-apa. Dan saya tidak nanya sama Bapak. Oh iya, barangkali mobil Bapak mogok di rumah temannya. Terus dia tinggal saja di situ. Barangkali. Iya. Tadi Pak Atmo mau tanya sama Bapak, tapi takut. Sudah Pak Atmo. Saya mau mandi dulu. Terus kuliah. Loh. Saja ini. Sebentar lagi, Bu. Kita harus sabar dulu. Wah, saya yakin, Bu. Kalau losmen ini kita kelola dengan baik, kesegaran dan kenyamanan hotel ini kita jaga. Terus kelezatan makanan kita tingkatkan. Serta warna daerahnya kita pertahankan. Pasti turis-turis akan membanjir datang ke losmen kita ini, Bu. Wah, saya percaya itu, Bu. Ibu juga percaya. Tapi kita butuh modal, Pur. Loh, kalau niat kita baik dan usaha kita sudah cukup, Tuhan pasti akan memberi jalan pada kita. Itu yang dulu pernah Ibu ajarkan kepada kami, kan? Iya. Ya. Bu, pamit. Mau kuliah. Iya. Pulangnya jam berapa? Oh iya, Bu. Hari ini saya pulangnya agak terlambat. Tapi sepulang dari kuliah nanti, saya akan langsung ke stasiun dan suruh saja Pak Atmo nyusul saya ke sana. Kami akan cari tamu sama-sama, Bu. Tuh. Kamu itu kalau tersenyum manis sekali loh, Jo. Nggak percaya. Betul. Buktinya selama kamu mau tersenyum sama tamu-tamu, mereka jadi betah nginep di sini. Ya, toh, Pur? Ya, Jo. Bukan karena senyuman saya, Bu. Bukan. Tapi karena keramahan Ibu dan masakan Mbak Pur yang lezat. Loh, kenyataan loh, Mbak. Ayo. Udah. Kok bercanda? Iya, Bu. Nanti terlambat. Pergi, Bu. Mbak Pur. Anak itu kadang-kadang manis sekali. Kadang-kadang menjengkelkan. Pur, bapakmu akhir-akhir ini lain ya? Apanya yang lain, Bu? Tiap hari pergi sampai siang. Pulang cuma makan. Pergi lagi. Kadang-kadang sampai malam. Terus bajunya kan nggak pakaian safari lagi. Itu kan Ibu sendiri yang menyarankan dulu kepada Bapak agar nggak usah pakai safari lagi. Karena kasihan kepada Pak Atmo yang sangat berat mencucinya. Begitu kan? Apa iya? Iya. Apa iya karena saranku? Ada apa, Bu? Kok kelihatannya Ibu seperti curiga? Apa yang mesti dicurigai? Orang cuma heran kok. Udah 2 minggu ini kerjamu keluyuran terus. Udah pagi, siang, malam. Kalau ditanya bungkem. Aku ya enggak keberatan kamu pergi terus. Cuma pulangnya bawa uang. Itu tandanya kamu pergi buat kerja. Tapi 2 minggu ini kamu pergi, pulang bawa apa? Pagi pergi, pulang cuma buat makan. Pergi lagi, malam pulang, makan, terus ngorok. Sekarang sakit. Kemana aja sih kamu? Jawab. Aduh, jangan teriak-teriak begitu.
Nanti semua orang denger lagi. Aku sudah tidak peduli orang mau dengar apa tahu. Sudah tidak ada lagi yang perlu aku bela. Selama ini aku masih membelamu, menjaga kehormatanmu karena kamu suamiku. Tapi nyatanya kamu sendiri sekarang tidak menghargai aku sebagai seorang istri. Aku akan ceritakan semuanya kepadamu nanti, Jeng Sri. Sekarang badanku ini lagi ringsek rasanya. Ayo tolong, gosokkan lagi punggungku dengan minyak angin. Tolong, Jeng Sri. Ayo toh. Minta tolong begitu saja, lagaknya. Bukan kehidupan macam gini yang aku dambakan dulu waktu aku memilih kamu jadi suamiku. Mana Jarotku yang dulu? Tiap hari kamu tuh kerjanya menyesali diriku saja. Seolah aku ini senang dengan keadaanku seperti sekarang ini. Kalau gitu kenapa kamu tidak berusaha kembali jadi Jarotku yang dulu? Aku ini ibarat serdadu yang kalah perang, Jeng Sri. Beri aku waktu untuk memulihkan tenagaku. Kapan? Seumur hidupmu? Ah, sudah. Ngomel melulu. Sri, suaramu kedengeran keluar. Ada apa toh pagi-pagi sudah ribut begini? Wong tidak ada apa-apa kok, Bu. Saya cuma malu sama ibu. Soalnya Mas Jarot hari ini tidak bisa bantu apa-apa. Sakit, Bu. Saya kesel. Loh, orang sakit itu kan biasa. Kenapa mesti ditangisi? Jarot, kalau kamu sakit pergi ke puskesmas. Jangan nunggu sampai parah, nanti malah bikin repot semua orang. Iya, Bu. Saya juga sudah suruh ke puskesmas tadi. Tapi Mas Jarot tidak mau. Jadi saya kesel. Terus nangis. Kalau kamu nggak bisa pergi sendirian, minta antar Atmo naik becak. Nggih. Ya? Nggih. Sri, tamu-tamu sudah selesai sarapan. Bantu Pur beresin meja, ya? Kasihan lo dia sendirian. Aku sekarang jadi pinter bohong. Cuman buat belain kamu. Suami bambungan. Parasit, tidak tahu malu. Perempuan. Mo, sini Mo. Masa toh Pak Broto nggak pernah cerita sama kamu? Kemana saja dia tiap hari pergi? Dari pagi pulangnya larut malam. Jangan bohong. Sungguh mati, Bu. Pak Broto nggak pernah cerita apa-apa sama saya kok. Masa? Loh, Main tenis nggak pernah lagi. Main catur juga enggak toh. Tapi tiap hari pergi. Aneh kan? loh, saya malah ganti heran. Kok Ibu nggak tanya langsung saja sama Pak Broto? Kamu ini gimana toh? Aku nggak mau dibilang istri cerewet yang mau tahu semua urusannya suami. Kita sekarang ini kan hidup dengan banyak orang. Tamu-tamu yang nginep ke sini ini cari tempat yang damai, tentram, tenang. Lah kalau yang punya rumah bertengkar, tamu-tamu tuh kabur semuanya. Lantas periuk nasi kita bisa guling. Ngerti kamu? Ya betul, Bu. Antar Jarot ke puskesmas. Dia nggak enak badan. Ya? Nggih. Saya mau mengganggu sebentar, boleh kan Mbak Yu? Jengkirman, boleh saja. Kita di dalam yuk, lebih enak.
Ah, di mana saja juga boleh, asal barang dagangan saya diborong. Loh, kok sepi? Lagi kosong, Mbak Yu? Justru sedang penuh, Jengkirman. Lah mana orang-orangnya? Jalan-jalan keliling kota. Masa turis tinggal di losmen saja, toh? Oh iya ya, turis mestinya jalan-jalan. Lihat sana, lihat sini. Kalau tinggal di losmen saja kan rugi. Iya. Sekali-sekali pengin rasanya jadi turis. Begini loh Mbak Yu, ini loh saya bawa taplak meja dan spray batik. Bagus-bagus loh. Cocok untuk losmen Mbak Yu ini. Jadi warna daerah Jogjanya itu lebih kentara. Semuanya serba batik. Jadi kesan Jawanya lebih jelas. Begitu loh Mbak Yu. Iya ya. Cita-cita saya juga ke situ loh. Ya. Orang turis-turis itu kan datang ke sini mencari benda-benda atau sesuatu yang di negaranya nggak ada, tak? Iya. Tapi keuangan saya belum mengizinkan. Mau dilihat dulu toh barangnya Mbak Yu. Siapa tahu Mbak Yu naksir. Nggak usah bayar kontan Mbak Yu. Dibayar 3 kali juga boleh. Jangan dibuka dulu. Tunggu sampai saya punya uang. Betul loh cita-cita saya ke situ. Horden, spray, taplak, sorbet, semuanya dari batik. Awalah, sekarang saya baru mengerti. Rupanya Mbak Yu Broto diem-diem sudah pesan batik sama Yulasiumnya. Enggak, siapa bilang? Kok siapa bilang? Wong saya lihat dengan mata kepala sendiri kok. Jengkirman lihat apa toh? Rumahnya Yulasium itu kan cuma beberapa ratus meter dari rumah saya. Iya lantas? Saya lihat Mas Broto datang beberapa kali ke rumah Yulasium. Mas Broto kesana kan tentunya ada urusan pesanan batik, ya kan? Mas Broto ke rumahnya Yulasium. Masa Mbak Yu Broto ndak tahu toh? Laki-laki kadang-kadang suka melakukan hal yang aneh-aneh yang nggak pernah kita duga semula. Mereka itu suka iseng. Barangkali Mas Broto kan sekarang sudah pensiun. Jadi ndak ada yang dikerjakan. Lantas iseng. Apa maksud Jengkirman toh? Loh, Yulasium itu kan janda Mbak Yu. Ya lantas kalau dia janda kenapa? Mbak Yu ini seperti ndak kenal sifat-sifat lelaki saja. Suami saya bukan laki-laki seperti itu loh. Saya kenal siapa suami saya. Mbak Yu Broto boleh saja ndak percaya omongan saya. Tetapi saya bukan orang yang suka berbohong. Pantang Mbak Yu. Wong saya lihat sendiri kok. Mas Broto datang menjemput Yulasium, lalu berduaan pergi naik mobil ke arah pedesaan. Sebelumnya saya juga ndak menaruh curiga apa-apa kok. Saya kira ada urusan pesanan batik dengan Yulasium. Tetapi setelah tahu tadi dari Mbak Yu, kalau ndak ada urusan pesanan batik, ada urusan apa lagi kalau bukan urusan laki perempuan? Ya, sudah, jangan diteruskan. Saya tidak senang mendengarnya. Baiklah, kalau begitu saya mau pamit Mbak Yu. Saya datang ke sini tadinya mau jualan taplak. Nggak ada maksud untuk mengadukan perihal Mas Broto. Betul loh Mbak Yu. Saya nggak mau persahabatan kita ini jadi putus hanya gara-gara soal itu. Sungguh loh Mbak Yu. Permisi. Tambahkan minyak goreng 1 kaleng, Mbak. Sudah habis tuh. Waduh, aku nggak berani, Sri. Tunggu persetujuan ibu saja dulu ya. Terus, kecap ini habis ya. Apa Bu Kirman sudah pulang, Mbak? Bu Kirman. Nggak tahu aku. Bu Kirman sudah pergi tuh? Ya. Tapi Ibu kok merenung-renung kayak orang linglung gitu, Mbak? Masa? Lihat sendiri kalau nggak percaya.
Iya ya. Ada apa ya, Sri? Pasti ada hubungannya dengan kedatangan Bu Kirman tadi. Pasti ya pasti, cuman apa? Oh, ya enggak tahu aku. Kita berdua kan sama-sama enggak tahu, Mbak. Mbak tanya sama Ibu. Ah, enggak. Kamu saja, toh aku enggak berani. Aku juga sama saja. Rupanya ada yang gawat ya, Mbak? Ya jelas, Sri. Rasanya selama aku jadi anak ibu, aku nggak pernah lihat ibu seperti itu. Sri, suruh Pak Atmo ke rumah Bu Kirman. Menanyakan apa saja yang dibicarakan tadi kepada ibu. Ya sudah, begitu saja. Waktu dia bicara tadi itu Bu Kirman kelihatannya gimana? Kelihatannya sungguh-sungguh kok, Den. Mbak, apa mungkin sih Bapak bisa berbuat begitu? Aku nggak bisa menjawabnya, Sri. Aku kan nggak pernah mengenal laki-laki. Lah kamu sendiri sudah punya suami, bagaimana pendapatmu? Sulit dipercaya. Tapi kalau Bu Kirman itu mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri ya, terpaksa kita mesti percaya. Lalu pendapat Pak Atmo gimana, Pak? Loh, kalau dengarkan ceritanya Bu Kirman, mau nggak mau saya percaya, Den. Tapi kalau orang lain kenal Pak Broto seperti saya kenal Pak Broto, wah rasanya nggak mungkin. Jadi, yang mana yang betul, Pak Atmo? Wah, nggak tahu, Den. Saya sendiri jadi bingung. Soalnya Bu Kirman itu orangnya baik, jujur, nggak pernah bohong, apalagi memfitnah. Saya kan sudah 10 tahun derek Pak Broto sama Bu Broto. Tentunya saya kan kenal orang-orang sekitar sini. Tadi saya lihat di rumahnya Mbak Yulasiem. Saya lihat dia lagi batik di emperan rumahnya. Tapi Pak Broto nggak ada, saya lihat. Dan lagi, ya terus terang aja, Den. Mbak Yulasiem itu biar sudah setengah umur kan, orangnya cantik, gandes, luwes, iya kan? Janda lagi. Jadi maksud Pak Atmo Bapak bisa saja tertarik sama Yulasiem itu, begitu? Loh, saya nggak ngomong gitu loh, Den. Mbak, kalau Bu Kirman itu cerita-cerita sama orang, gimana? Kasihan Bapak kan, jadi bahan gunjingan orang. Oh, nggak usah khawatir. Tadi saya sudah wanti-wanti sama Bu Kirman supaya jangan cerita-cerita sama orang lain. Syukurlah kalau gitu. Mbak, ke pasar Mbak, gantikan Ibu. Persediaan barang-barang sudah pada habis loh. Lah ya duitnya mana? Minta sama Ibu di kamar. Aduh. Aku takut, Sri. Loh, kok takut? Duh, wes toh. Tadi waktu ke dokter, apa penyakitnya Mas Jarot, kata dokter puskesmas itu? Cuma kecapean sama kurang tidur, Den. Oh, kalau kurang tidur ya memang betul. Wong kerjanya keluyuran terus tiap malam. Padahal dia itu kan kebiasaannya kan tidur melulu tiap hari. Ya toh? Atmo, waktu di dokter tadi, Mas Jarot bicara apa saja? Nggak cerita apa-apa kok, Den. Dia memang betul-betul sakit kok, Den. Dikasih resep sama dokternya? Dikasih, disuntik, barang kok. Nah, ini apa saya tebus sekarang ke apotek, Den? Tunggu Ibu keluar dari kamar dulu. Aku kan nggak pernah pegang duit toh Pak Atmo. Wis tak lihat Mas Jarot sebentar ya. Ye.
Nanti kalau ada tamu-tamu datang, Meni mesti ikut menari loh. Jangan mogok kayak kemarin dulu. Bapak kan lagi sakit. Siapa yang menemani Meni nanti? Oh, kan ada Pak Litarjo. Ada Mbah Hatmo. Ya lupa. Ada apa? Pak Litarjo di stasiun sendirian. Saya pamit ke stasiun dulu, Den. Iya, Pak Atmo itu menggantikan Mas Jarot Gambang ya. Loh, saya mau saja, tapi kan saya nggak bisa, Den. Nah, yang penting bisa buat ngiringin anak-anak nari. Mau pakai kaset saja toh, Den? Ya wes, kalau pakai kaset juga enggak apa-apa, Pak Atmo. Sekarang cepet-cepet toh ke stasiunnya. Kasihan si Tarjo sendiri. Ye. Cahayu. Bagaimana kabarnya Cahayu? Baik sekali, Pak Ali. Bagus, Waduh, bagus. kami kirain tadi Bapak yang datang. Iya toh, Pak Ali sudah lama loh enggak tengok-tengokin kami. Apa sudah lupa ya barangkali sama kami-kami di sini? Aduh, Pur, masa Pak Lek lupa sama keponakan-keponakan sendiri? Hah? Kamu ini bisa-bisa saja. Ya habis, sudah lama enggak ke sini. Ini loh, Pur. Urusan cari makan ini tidak ada berhentinya. Loncat sana, loncat sini. Tapi hasilnya cuma sekepel. Sudah saja, Pak Ali. Aduh. Jadi, bapakmu sedang pergi ya? Iya, Pak Ali. Sudah lama perginya? Ya, sejak pagi begitu. Ibumu? Ada, lagi istirahat di kamar. Jarot? Sedang sakit, Pak Ali. Oh, wah, ya sudah kalau begitu. Pergi dulu ya. Oh, iya, Pak Ali. Pak Ali. Iya. Wah, kebetulan sekali nih Pak Ali datang. Saya mau minta tolong gitu, Pak Ali. Iya, apa? Begini Pak Ali. Ya, Apa? karena terpaksa ya Pak buat ya Pak Ali ya. Iya, ayo katakan. Begini Pak Ali. Begini Pak Ali maksud saya. Apa ini dari tadi begini terus? Ada apa, Pur? Nah, ini saya Pak Ali. Ayo dong. Begini loh Pak Ali. Di Jarot kan sakit. Sedangkan Bapak sudah dari tadi tidak pulang-pulang. Terus? Sedangkan Ibu mengurung diri terus di kamar. Lantas? Ya, kita itu harus menebus obat Jarot. Iya, terus? Tapi Sudah. Kalau begitu aku sudah tahu buntutnya. Ini. Ini suruh Pak Atmo cepat-cepat nebus obatnya Jarot. Iya. Ya. Sekarang Pak Lek pergi dulu. Masih ada urusan. matur nuwun Pak Ali. Iya. Pur. Sebetulnya aku ada perlu dengan bapakmu. Tapi ya sudahlah. Syukur-syukur nanti ketemu di jalan. Wes ya, Pur. Nggih. Nanti malam mungkin aku ke sini. Atau kalau tidak ya besok pagi lah. Sekalian nengok Jarot. Sekarang nggak sempat aku, ya. Ayo. Monggo Pak Ali. Iya. Matur nuwun sekali lagi Pak Ali. Iya, enggak apa-apa. Mbak Kakung janji mau memberikan boneka baru untuk Yati. Masa sih? Iya. Syukur. Mbak Kakung sekarang lain, Bu. Kenapa? Suka ketawa, nggak galak lagi. Ya bagus toh kalau begitu. Udah, ganti baju.
Ya. Thank you. Nice view on the dancing. Very beautiful. You can close. Patmo, anak-anak tadi bagus loh narinya. Mbok saben hari macam itu, Den, biar rame. Maunya begitu. Den, Mbok Den Sri sama Den Pur itu menjelaskan sama Bu Broto. Soal apa? Soal cerita Yulasium itu tidak betul. Saya kasihan lihat Bu Broto seperti itu. Kalau memang betul Bapak itu ke rumahnya Yulasium, terus bagaimana? Loh, apa Den Sri percaya kalau Pak Broto itu bisa berbuat yang enggak? Loh, Pak Atmo itu gimana sih? Tadi waktu baru pulang dari rumahnya Bu Kirman, bilang Bu Kirman tuh nggak pernah bohong, nggak mungkin bikin-bikin, tidak suka fitnah. Aku pegang omongannya Pak Atmo yang tadi toh. Nah iya, memang saya tadi ngomong begitu. Nah, terus? Tapi kok rasanya selama 10 tahun saya nderek Pak Broto sama Bu Broto, gak pernah itu saya dengar satu kali saja kalau Pak Broto itu berbuat yang gak baik. Betul kok, Den. Pak Broto itu orangnya jujur, setia, suami teladan, Den. Mudah-mudahan saja begitu. Tapi pengalaman aku sendiri itu Pak Atmo, manusia itu bisa berubah. Malah bisa 180 derajat loh berubahnya. Tidak usah jauh-jauh. Suamiku sendiri tuh, Mas Jarot. Ya kan? Pak Atmo tahu kan? Masanya dia penuh semangat, periang, tidak pernah males, kerja terus. Saiki piye? Gimana sekarang? Melempem. Kayak itu loh, kerupuk basah. Ya toh? Jadi yang namanya manusia itu bisa berubah Pak Atmo. Molah malih, bisa hilaf. Pokoknya bisa macam-macam. Ya iya, saya sendiri yang alami. Ngalami apa Pak Atmo? Lah, cerita lama, Den. Nggak usah dungkit-dungkit, bikin saya ingat yang enggak-enggak. Wes, kalau nggak mau cerita. Mbak Pur mau kemana? Mau ke kamar Tarjo. How many times must a man walk down before he can see he's a man? Katanya mau belajar untuk ujian semester. Kok malah main gitar? Istirahat sekali-sekali kan boleh, Mbak. Masa belajar terus? Lama-lama otak bisa pecah. Kok tumben bertamu ke kamar saya? Biasanya berkubang terus di dapur. Aku bisa berhenti berkubang di dapur kalau urusan ini nggak bisa diselesaikan. Tunggu dulu, Mbak. Urusan apa yang Mbak bilang tadi? Gawat, Jo. Gawat. Loh, kok main teka-teki? Ada apa, Mbak Pur? Bapak keterlaluan. Keterlaluan apanya? Mosok dengan Yulasium. Ya ampun. Ini ada apa sih sebenarnya? Bapak main gila dengan Yulasium. Bapak?
Iya. Mbak jangan ngaco ah. Enak saja bilang orang ngaco. Ini serius loh, Jo. Apa Mbak sudah yakin betul? Apa sudah dilihat dengan mata dan kepala sendiri? Aku memang nggak melihat dengan mata kepalaku sendiri, Jo. Tapi itu loh, Bu Firman. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Bapak sering ke rumah Yulasium. Malah sudah berdua-duaan segala naik mobil. Coba, apa itu kurang untuk bukti, Jo? Begini, Mbak. Akhir-akhir ini Bapak kan sedang menawarkan mobilnya. Nah, mungkin saja Yulasium itu adalah salah satu calon pembeli mobil Bapak. Yulasium? Iya. Tukang batik itu mampu beli mobil. Ah, Mbak jangan meremehkan orang. Loh, aku nggak meremehkan, Jo. Aku melihat kenyataan. Berapa sih hasil ngebatik? Taruh kata, bukan Yulasium sebagai pembelinya. Mungkin dia sebagai perantara. Nah, kalau dia naik mobil sama-sama dengan Bapak, itu mungkin untuk pergi ke rumah orang yang mau beli mobil Bapak. Bel, Mbak, jangan menuduh apa-apa dulu terhadap Bapak. Selidiki dulu kebenarannya, atau tanyakan langsung kepada Bapak. Bapak kan adalah orang yang paling jujur dan suka berterus terang. kalian tuh memang laki-laki nggak bisa dipercaya. Dari mana? Dari mana Mbak tahu laki-laki? Dari mana? Aku memang nggak pernah mengenal laki-laki, Jo. Aku memang perawan tua. Tapi nggak usah kau ingatkan itu kepadaku. Maafkan saya, Mbak. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Mbak. Saya tadi cuma ingin mengatakan bahwa tidak semua laki-laki yang tidak dapat dipercaya. Misalnya Bapak. Bapak adalah laki-laki yang paling bisa dipercaya. Iya kan? Kau yakin itu, Jo? Oh yakin, seyakin-yakinnya. Sejak siang ibu mengurung diri di kamar. Ibu kelihatannya sedih sekali. Berita dari Bu Kima sangat menggoncangkan hati ibu, Jo. Pantas dari tadi siang saya tidak melihat ibu. Pergilah ke kamarnya, Jo. Coba kau hibur hati ibu. Ayo. 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 Dari kemarin leher saya sakit, Bu. Kok baru minta pijit sekarang? Ya habis semua orang saya lihat sibuk, takut mengganggu. Tapi sekarang sakitnya sudah tidak ketulungan lagi, Bu. Ya terpaksa mengganggu juga. Ambil obat gosok sana. Loh, si Ragil kok tidur di sini? Bapaknya lagi sakit. Biar dia tidur di sini daripada tidur campur orang sakit. Loh, jadi Bapak tidur di mana? Terserah dia mau tidur di mana. Aku nggak peduli. Ah, kok begitu? Tentu saja begitu. Mana obat gosoknya? Sini aku urut lehermu. Aduh. Wah, tangan ibu ndak ada tandingannya loh, Bu. Kalau kali orang merasakan tangan ibu, maka seumur hidupnya tidak akan dapat melupakannya, Bu. Bapak bilang, bapakmu. Oh, Bapak pengagum ibu yang paling setia loh. Itu kan omonganmu. Kenyataannya,
Dia bisa juga mengagumi orang lain. Wah, itu tidak betul, Bu. Siapa bilang nggak betul? Mau bukti? Tidak usah. Ibu tidak usah menceritakannya kepada saya. Mbak Pur sudah menceritakannya. Dan itu tidak betul. Jadi kemana saja dia 2 minggu belakangan ini? Hah? Main tenis tidak? Main catur juga tidak? Mau tahu dia kemana? Ke rumahnya Yulasiem, tukang batik itu loh. Ya, bisa saja dia ke rumah Yulasiem. Tapi bukan berarti dia melakukan hal yang tidak-tidak. Barangkali ada urusan lain. Urusan apa? Ya, menawarkan mobilnya barangkali. Bapakmu Iya. menawarkan mobilnya? Iya. Gak bakalan. Itu kan satu-satunya mobil kebanggaannya yang mengingatkan dia pada masa jayanya dulu. Dan itu akan terus dipertahankannya. Termasuk baju-baju safarinya. Betul. Tapi kenapa sekarang Bapak tidak memakai baju safarinya, Bu? Itu berarti Bapak sudah menyadari keadaannya. Kamu betul-betul masih bayi, Jo. Orang laki-laki yang lagi jatuh cinta macam-macam ulahnya. Jangan-jangan yang menyuruh bapakmu pakai baju batik Yulasiem itu. Wah. Dia kan pedagang batik. Tentunya dia kepingin bapakmu pakai baju batik terus. Kamu perhatikan nggak belakangan ini? Bapakmu kan pakai baju batik terus. Perhatikan nggak? Iya. Nah. Tapi itu bukti yang belum dapat dijadikan pegangan, Bu. Loh. Sebelum kita menuduh Bapak melakukan penyelewengan, kita selidiki dulu kebenarannya. Jangan tuduh sembarang tuduh. Selidiki sana kalau kamu mau. Pergi sana ke rumahnya Yulasiem. Nanti kan kamu ketemu bapakmu di sana. Tunggu dulu, Bu. Kita selesaikan dulu persoalan ini. Nggak usah. Aku mau cuci tangan. Sudah beres persiapan makan malam? Oh, sudah. Bu. Ibu kok bawa obat gosok? Ibu sakit ya? Enggak. Tarjo minta diurut lehernya. Oh. Kelihatannya si Tarjo nggak berhasil menghibur ibu, ya? Kelihatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa saya bantu, Pak? Besok saya ingin melihat-lihat Candi Borobudur. Apa bisa dicarikan mobil yang bisa disewa? Oh, bisa. Bisa sekali, Pak. Bapak tinggal pilih mobil merek apa gitu. Mobil apa saja, asal bisa sampai dan tidak mogok di jalan. Oh, beres, Pak. Pak, kami tidak akan memberikan sesuatu yang jelek kepada tamu kami. Pelayanan kami dijamin mutunya, Pak. Alhamdulillah, Ibu. Jam berapa besok Bapak mau pergi? Sehabis sembahyang lohor. Kira-kira begitulah. Baik. Jam 12:30 mobil siapa? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mbak. Kembali. Mo, jangan lupa pesan tamu tadi loh. Oh, enggak bakal lupa, Bu. Pun? Monggo. Monggo. Cari siapa ya? Mas Jarot tinggal di sini ya, Bu? Betul. Ada perlu apa? Saya mencari Mas Jarot. Iya, saya sudah tahu. Tapi ada perlu apa? Sampean ini siapa toh? Kulo, Bu. Sarpin. Saya disuruh nyonya saya untuk mencari Mas Jarot. Buat apa nyonya sampean cari-cari Mas Jarot? Wah, Mas Jarot itu kemarin janji mau ke rumah. Wah, tunggu-tunggu nggak datang, Bu. Ayo, mari saya antarkan ke kamarnya Mas Jarot. Ayo. Bu. Mo, kamu tahu anak tadi itu siapa? Tidak, Bu. Lihat mukanya saja baru ini hari. Kok
ada-ada saja tuh hari ini. Yang inilah, yang itulah. Semuanya kok serba teka-teki. Lalu bagaimana, Mas? Saya harus bilang apa sama Nyonya? Kamu kan tahu sendiri aku sedang sakit. Mana mungkin aku bisa datang ke sana. Lalu bagaimana, Mas? Bilang saja, kalau badanku sudah enakan, aku akan pergi ke sana. Tapi Nyonya minta keputusan hari ini juga, Mas. Soalnya Tuan kan besok datang dari Semarang. Jadi maunya Nyonya minta penyelesaian dan keputusan, Mas. Tuh, bilang aku sakit. Udah sana pulang. Nanti besok aku beri kabar. Gimana, Mas? Gimana? Bilang aku sakit. Monggo, Bu. Monggo, Mas. Mas. Mas, jadi selama ini kamu keluyuran tiap malam tuh buat nemuin majikan laki-laki yang tadi itu ya? Iya. Ampun, untuk apa sih kamu kesana, Mas? Buat apa? Aduh, jangan tanya apa-apa dulu. Kepalaku ini mau pecah rasanya, Jang Sri. Kamu harus jawab sekarang. Aku nggak peduli kamu lagi sakit apa enggak. Wong sakit dibikin sendiri. Ayo jawab, buat apa kamu kesana? Hei Mas, jawab. Tanya sama Bapak. Bapak. Iya, Bapak yang tahu. Siapa nama perempuan itu? Nyonya Mari. Jadi majikan sampean itu namanya Nyonya Mari. Betul, Bu. Mas Jarot sering ke sana ya? Sering juga. Tapi baru 2 minggu akhir-akhir ini, Bu. Bu, saya mau pulang. Kalau kelamaan, saya bisa kena marah sama Nyonya. Monggo, Bu. Tunggu. Jarot ke sana itu urusan apa? Lah, mana saya tahu toh, Bu. Saya kan cuma pelayan. Bareng, Bu. Cepat susul dia, minta alamat Nyonya Mari, tulis di kertas biar jangan lupa. Cepat. Nggih. Bu, buat apa ibu tanya-tanya alamat segala? Loh, kalau ada apa-apa gampang mencarinya. Seri, situ si Sarpin tadi itu suruhannya Nyonya Mari, kamu sudah tahu? Sudah? Kamu sudah tanya sama Jarot, siapa Nyonya Mari itu? Sudah. Lalu jawabnya? Suruh tanya Bapak. Loh, apa-apaan ini? Kok jadi nggak keruan begini, Pak? Bu, ini alamatnya, Bu. Pur, kamu layani tamu dengan baik. Nanti kalau menyiapkan sayuran dan menyajikannya harus selalu dalam keadaan hangat ya. Iya. Jangan lupa ibu mau pergi dulu. Loh, Ibu mau kemana? mau nyari bapakmu. Loh, nyari di mana, Bu? Kemana saja pokoknya cari. Jangan, Bu. Jangan. Aduh, malu, Bu. Jangan. Yo, aduh, gawat, Cuk. Gawat. Gawat-gawat melulu. Dibilangin. Apalagi, Mbak? Ibu mau cari bapak. Cari kemana? Ya nggak tahu aku. Barangkali ke rumah Yuk Lasiem atau ke rumahnya Nyonya Mari. Nyonya Mari? Iya. Aduh, Nyonya Mari apa lagi ini? Nyonya Mari itu teman perempuannya di Jarot. Hah? Gini loh. Tadi kan ada seorang pelayan di sini suruh Nyonya Mari itu datang. Rupanya akhir-akhir ini si Jarot sering ke sana, Jo. Nah, hari ini katanya si Jarot mau datang. Tapi kan dia sakit. Dia nggak bisa datang kan? Lalu perempuan itu menyuruh pelayannya menyusul si Jarot. Coba, gila nggak? Ya. Lalu, ya tentu saja Sri kelihatannya terpukul hatinya.
Jadi kalian menyangka yang tidak terhadap Mas Jarod begitu? Lah, apalagi kalau nggak begitu, Jok? Terus yang lucunya lagi, Jok, waktu si Sri menanyakan kepada si Jarod siapa perempuan itu, kamu tahu nggak apa jawabannya? Tanyakan saja kepada Bapak. Coba, masa gitu jawabannya, Jok? Bapak. Iya. Aku tahu sekarang. Aku sudah tahu sekarang. Kok kamu ketawa? Apa yang lucu? Kalian yang lucu. Kamu sendiri yang lucu. Oh. Ibu belum pergi kan? Nggak tahu aku. Barangkali saja belum. Ayo Mbak, kita cegah dia. Jangan sampai nanti ibu bikin malu. Ayo. Ya ayo. Memang itu maunya aku. Yuk. Kali ini saya berhak melarang ibu pergi. Ini menyangkut nama baik keluarga kita, Bu. Bagaimana kalau nanti apa yang kita perkirakan itu salah sama sekali? Apa kita tidak malu? Justru aku pergi mau cari kejelasan. Bu, saya mau jangan, Bu. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Menik, Yati, piye Dok? Mbah Kakung ada? Dari pagi belum pulang, Mbah. Wih, lah adalah. Kemana saja orang satu itu? Aduh. Itu mobilnya, Mbah. Bukan, itu mobil orang itu. Boleh naik? Boleh. Sana. Yuk. Naik. Hati-hati ya. Bayu Broto. Sugeng Bayu. Pangestu, Nek. Wah, Pak Lek bawa mobil. Wah, kapan belinya, Pak Lek? Mobil gundulmu. Sini, Cok. Loh. Nah, Cok, mana bapakmu, Cok? Aku perlu kepastiannya sekarang juga. Kepastian apa? Waduh, Cilaka. Jadi bapakmu tidak pernah cerita apa-apa sama kamu? Cerita tentang apa, Pak Lek? Cilaka. Siapa yang cilaka, Dek Samsul? Ini loh, Mbak Yu. Sejak tadi siang, saya ini kan nyari-nyari Mas Broto. Kesana kemari, bleber. Gak ketemu. Saya sudah kesini tadi. Ketemu sama Pur. Gak ada juga. Nah, barangkali Mbak Yu Broto tahu kemana saya harus cari Mas Broto. Tolonglah, Mbak Yu. Saya ada perlu sekali sama dia. Saya juga nggak tahu tuh, Dek Samsu, biarpun saya istrinya. Waduh, Cilaka. Pak Atmo, barangkali kamu tahu Pak Atmo? Saya enggak tahu, Pak. Tadi malam saja Pak Broto pulang naik becak. Mobilnya ditaruh di mana saya enggak tahu. Waduh, Cilaka. Loh, ini kok dari tadi cilaka terus. Ada apa tuh sebetulnya, Dek? Begini, Mbak Yu. Beberapa hari ini Mas Broto kan mondar-mandir mau menjual itu mobil sedannya itu. Mobil sedan. Nah, dia minta tolong saya untuk ikut menjualkan. Jadi saya ikut sibuk ke sana kemari. Ya, sekarang ini Tunggu sebentar. Ya. Kita duduk biar enak. Ya. Mari, Pak Lek. Pur, bikinkan Pak Lekmu kopi yang kental. Bu. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya, Dek? Nah, lalu sekarang ini saya sudah dapat pembeli, Mbak Yu. Tapi dia minta tukar tambah. Oh, tukar tambah dengan apa, Pak Lek? Itu mobil sedan bapakmu ya, mau ditukar sama pickup tuh yang di depan tuh. Ditambah uang. Oh, kalau tambahan uangnya lumayan, ya boleh juga. Itu, Jo. Itu yang perlu kubicarakan sama bapakmu. Soalnya pembelinya minta kepastian malam ini juga. Tunggu saja sampai dia datang. Paling 1-2 jam sudah pulang kok. Begini Mbak Yu, yang jadi pemikiran saya, ya itu kan kalau mobilnya itu ternyata sudah laku. Sebab kata Pak Atmo tadi kan sejak tadi malam mobil itu sudah ada di sini, ya kan? Lah, kalau laku malah kebetulan tuh, Dek. Loh, kebetulan, tapi saya ini kan jadi nggak enak sama yang itu, yang punya mobil pickup itu. Mas Broto sendiri sudah pernah ketemu kok sama yang punya mobil pickup itu. Jadi mobil pickup ini punya siapa, Pak Lek? Ponakannya Yulasiem. Oh.
Yulasim yang tukang batik itu ya? Ya, betul Mbak Yu. Yulasim yang suka batik itu. Jadi ceritanya itu kan begini. Mas Broto ini mencoba menawarkan mobil ke tokonya Pardi. Nah, di sana ada Yulasim sedang beli mori untuk batik, ya kan? Ngobrol punya ngobrol, akhirnya pembicaraan sampai pada soal jual beli mobil. Nah, Yulasim bilang katanya keponakannya yang juga pedagang batik itu sedang nyari-nyari mobil sedan yang harganya tidak terlalu mahal. Kebetulan ya kan. Jadi terus Mas Broto ini diantar oleh Yulasim ke rumah keponakannya itu. Saya enggak ikut. Saya ada urusan lain waktu itu. Jadi Mas Broto berduaan dengan Yulasim naik mobil? Ya. Asyik bener. Orang yang nggak tahu pasti mengira kalau Yulasim itu istrinya Mas Broto. Yulasim. Ayo, Mbak Yu ini kok masih suka cemburuan sih? Bukan begitu loh, Dek Samsu. Masa jual mobil pakai rahasia-rahasia segala? Ya, sekali-sekali bikin kejutan kan boleh toh Mbak Yu. Kejutan nggak lucu. Sri. Nggih, Pak Lek. Aku dengar Jarot sakit ya? Iya. Sakit apa? Nggak tahu tuh Pak Lek, wong keluyuran terus tiap malam. Pulang-pulangnya sudah larut sekali. Tentu saja sakit. Duh, cilaka kamu ini. Bagaimana? Orang bekerja kok dibilang keluyuran? Hah? Jarot itu sakit kan karena kecapean, ya. Dia ini kan sibuk kesana kemari mencoba nawar-nawarkan mobil bapakmu. Hah? Dan saking kepinginnya mobil itu cepat laku, dia sampai mendatangi Nyonya Mari. Hampir tiap hari dia ke sana. Dan cilakanya, Nyonya Mari ini cuma berlagak kaya. Jadi omongnya saja yang gede, tapi kantongnya kempes. Sontoloyo itu. Aduh, kalau memang nggak punya duit ya terus terang saja lah, nggak punya duit ya kan. Jangan pakai alasan ini dan itu. Memangnya Jarot itu bola pingpong, dilempar sana, dilempar sini. Dasar nenek-nenek pikun. Jadi Nyonya Mari itu sudah tua toh Pak Lek? Loh, ya sudah terlalu tua, orang buyutnya saja 21.